Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Siswa SMP dan MTS di seluruh tanah air, kelas online PPKN kembali hadir untuk menjumpai kalian semua. Kali ini kita akan membahas dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagian yang pertama. Pokok bahasan yang akan kita bahas di hari ini yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sedangkan untuk dua bahasan yang lainnya akan kita bahas pada video yang akan datang. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Berikut akan kita bahas penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1949. Tekad bangsa Indonesia untuk menerapkan Pancasila menghadapi ancaman berupa penyimpangan di antaranya. 1. Pemberontakan PKI Madiun tanggal 18 September tahun 1948. Pemberontakan PKI Madiun dipimpin oleh Musso, bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Pemberontakan DITII dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus tahun 1949. Tujuan utamanya adalah untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Dalam kenyataannya, gerakan ini bertentangan dengan syariat Islam dengan melakukan pengerusakan rumah penduduk dan fasilitas umum. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. RMS didirikan oleh Christian Robert Stephen Sumokil pada tanggal 25 April tahun 1950. Tujuan RMS adalah membentuk negara sendiri dengan wilayah meliputi Maluku Selatan, Seram, Ambon, dan Pulau Buru. Yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. PRRI Permesta dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan Vence Sumual pada tahun 1957 sampai dengan 1958 di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi terhadap pemerintah pusat yang dianggap telah melanggar undang-undang sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Penyimpangan Pancasila pada awal kemerdekaan yang kelima yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. APRA merupakan militer sipil atau milisi yang didirikan oleh Kapten Kenil Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Westerling bersekongkol dengan Sultan Hamid II berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda melawan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang dipimpin Soekarno-Hatta. Yang keenam, perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar tahun 1950 memang berdasarkan Pancasila. Akan tetapi, dalam penerapannya lebih diarahkan pada demokrasi liberal sehingga tidak menjamin stabilitas keamanan. Siswa-siswi SMP dan MTS seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita dengan penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara terpusat pada pemimpin negara. Demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dilatar belakangi oleh beberapa hal di antaranya. Yang pertama, banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan. Yang kedua, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet. Dan yang ketiga, kegagalan Badan Konstituante dalam menjalankan fungsinya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada penerapan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai dengan 1966. Walaupun konstitusi negara sudah kembali kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945, namun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Yang pertama, pengangkatan presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPR nomor 20 tahun 1963. Yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu oleh Presiden berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 pada tanggal 5 Maret tahun 1960. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang beranggotakan anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan oleh Presiden. Siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita lanjutkan pembahasan kita pada penerapan Pancasila pada masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai dengan 1998. Kepemimpinan Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya berakhir. Ketetapan MPRS nomor 9 MPRS tahun 1966 tanggal 20 Februari 1967 menegaskan penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto. Jatuhnya Presiden Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru. Nah, pada masa pemerintahan Orde Baru, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun dan program pembangunan yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Namun demikian, dalam perjalanannya Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan. Penyimpangan yang pertama di bidang ekonomi, yaitu penyelenggaraan ekonomi tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sehingga timbul praktek monopoli.
atau penguasaan ekonomi oleh sekelompok orang dan bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Penyimpangan masa Orde Baru di bidang politik, lembaga eksekutif dalam hal ini presiden merupakan pengontrol utama lembaga lainnya, baik yang bersifat suprastruktur, yaitu DPR, MPR, DPA, BPK, dan MA, maupun yang bersifat infrastruktur, yaitu lembaga swadaya masyarakat dan partai politik. Begitu pula dengan dibatasinya kebebasan berpendapat yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dengan ditangkapnya aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu penerapan Pancasila pada masa reformasi, dimulai pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi masyarakat yang serba bebas, mulai dari kebebasan berpendapat, berekspresi, berorganisasi, dan sebagainya. Di satu sisi, kebebasan akan memunculkan kreativitas, namun di sisi yang lain, kebebasan akan menimbulkan efek negatif. Nah, apa saja dampak negatif kebebasan yang tidak sesuai dengan Pancasila? Di antaranya, pola komunikasi yang tidak beretika seperti berita bohong atau hoax, budaya permisif atau serba boleh seperti pergaulan bebas, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme dan vandalisme, westernisasi atau pola hidup kebarat-baratan. Nah, siswa-siswi SMP dan MTS di seluruh tanah air, demikian tadi pembahasan kita dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Selanjutnya kita akan bertemu pada video pembelajaran berikutnya bersama kelas online PPKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.